Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Kepala Desa dan juga perangkat, begitu juga ibu-ibu PKK Desa Purwoasri, warga Desa Purwoasri yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ibu-ibu semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua ibadahnya. Dan semoga ibu semua diberikan kelancaran di dalam memberikan yang terbaik untuk keluarganya, diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalaninya. Karena kalau untuk ibu-ibu ini tidak bisa dipukul rata, nggih. Semua menjalaninya, ada yang mendapatkan hadiah dari Allah, udzur syar'i, ibu haid dan nifas. Ada juga yang diberikan hadiah oleh Allah, udzur syar'i berupa apa? Usia yang sudah tua. Ada juga yang diberikan hadiah oleh Allah, udzur syar'i berupa safar, perjalanan. Itu juga hadiah. Tapi nanti harus bayar utang, Bu. Di bulan Syawal. Di bulan berikutnya harus bayar utang. Bapak, Ibu, ya saya sampai ingat. Ini sebenarnya Bapak Azam, Ustadz Azam ya. Jadi karena ada laki-lakinya jadi teringat Ibu tadi, Bapak Ibu. Ibu-ibu sekalian, menarik judul tadi kita di bulan Ramadan tidak ada yang menarik tema yang dibahas kecuali meningkatkan iman dan takwa. Dan iman dan takwa ini tidak ada yang menarik lagi dibahas kecuali membahas amalia ibadah. Dan amalia ibadah tidak ada yang menarik lagi dibahas kecuali puasa, sholat, zakat, ya, kemudian sedekah, terkhusus di bulan Ramadan ini. Dan nanti tidak ada yang menarik lagi yang dikhususkan dibahas kecuali karena ini ibu-ibu membahas bagaimana kiat-kiat fikih kewanitaan. Jadi ibu-ibu sekalian, ternyata di dalam Islam itu terdapat fikih khusus kewanitaan. Apakah beda Ustaz dengan yang laki-laki? Beda, Bu, ternyata. Ada cara penanganannya tersendiri. Ada pembagian hal-hal yang dikhususkan tersendiri. Ya, kalau misalkan didetailkan lagi, kewanitaan ini bisa dibahas dari segi puasanya, bisa dibahas dari segi sholatnya. Kaifiat sholat saja beda, Bu, antara laki-laki dan perempuan. Bedanya di mana, Ustaz? Sama-sama ngadep kiblat kan? Ya, gimana Bu? Kiblatnya di Ka'bah Saudi Arabia atau di Yaman, Bu? Saudi apa di Yaman Ka'bahnya, Bu? Saudi ya? Di Saudi ya. Karena di Yaman itu ada Ka'bah juga, Bu. Ada Ka'bah. Jadi dulu di Yaman itu ada Ka'bah tandingan yang pernah dibuat, yang pernah dilakukan peribadatan di situ oleh Raja Abraha. Ya, raja ini yang sempat menyerang Ka'bah yang asli yang ada di Saudi, yang kemudian dihancurkan oleh Allah, mereka Raja Abraha itu, oleh burung ababil. Ya, burung ababil, burung-burung yang membawa batu-batu kerikil dari neraka. Ya, ini kisah yang menarik. Artinya bahwa ibadah itu kalau kita lakukan atau kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, yang pertama konsekuensinya dua, Bu. Yang pertama berpahala jelas, karena sesuai dengan tuntunan. Jadi ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan menikah akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya sudah bisa langsung dihitung kita sendiri. Contoh misalkan, Bu, sholat. Sholat sesuai dengan tuntunan. Dari takbir sampai salam. Maka otomatis kita sudah bisa menghitung, Bu. Jadi ternyata, Bu, kita dari sekarang itu sudah bisa memastikan
kita itu sebenarnya nanti kedepannya akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Itu sudah bisa kita kalkulasi sendiri, Bu. Sebagaimana panjenengan sekarang mengkalkulasi, ya nanti saya kedepannya ini akan memiliki ya nilai ekonomi berapa dalam hidup saya. Misalkan gajinya, usahanya, bisnisnya, atau misalkan panjenengan memiliki kesulitan dalam perekonomian, nanti kedepannya bagaimana dan seterusnya, itu bisa diprediksi. Kesehatan juga seperti itu, Bu. Bagaimana kita menangkalnya, kemudian ikhtiarnya dan seterusnya bisa diprediksi. Surga dan neraka itu juga bisa kita siapkan. Apakah nanti akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka? Kenapa Ustaz kok berani mengatakan seperti itu? Apakah sudah dikabari kalau nanti masuk surga? Bukan itu, Bu, yang kami maksud. Yang kami maksud adalah persiapannya itu sudah ada. Di mana? Di dalam Islam. Jadi orang Islam itu, ibu-ibu sekalian, tidak boleh ragu dan khawatir tentang posisinya di surga. Nggak boleh ragu dan khawatir. Makanya nanti pulang dari pengajian, Bu, sudah langsung stempel dalam hatinya bahwa saya adalah calon penduduk surga. Harus begitu, Bu. Makanya saya sering menyampaikan kepada para ummahat pengajian-pengajian yang ada di pondok, yang ada di masyarakat, yang ada di masjid-masjid, termasuk juga bapak-bapaknya juga, Ibu, bahwa kalau kita sendiri sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Rasulnya dan hari akhir ragu tentang tempat kembali kita nanti yaitu surga Allah, ya terus bagaimana dengan yang lain? Kan gitu, Bu. Maka tidak boleh ada keraguan. Sebagaimana kita pulang ke rumah kita sendiri. Jadi kan kalau ditanya, Ustaz, antum tahu nggak rumah jenengan, tahu nggak rumah jenengan di mana? Ya pasti tahu, Bu. Pintu masuknya mana, pintu belakangnya mana, kamarnya sebelah mana, gitu, Bu. Panjenengan juga seperti itu. Kalau ditanya, jenengan nanti masuk surga atau neraka? Ya surga. Pasti karena saya mengucapkan syahadat dan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya tahu jalannya, saya tahu pintunya, dan bahkan saya megang kuncinya. Jawabannya pasti. Tidak ada yang diragukan lagi. Dan ini akan kita bahas di kesempatan yang singkat ini. Ini maunya singkat apa padat, Bu? Singkat, padat, jelas. Berarti kira-kira 15 menit ya, Bu? Kalau singkat padat jelas ini berarti 15 menit, ringkasan, Bu, ya. Kita akan kumpas tuntas, Bu, meskipun waktunya sebentar. Jadi ibu-ibu sekalian, kita itu kalau kita sadari, Bu, bersyahadat dalam satu hari berapa kali, Bu? Bersyahadat 5 itu sholatnya loh, Bu. 5 itu sholatnya. Dan di dalam sholat itu tahiyatnya jenengan berapa kali? Sholat subuh coba dihitung, Bu. Subuh berapa kali tahiyat? 2. Subuh 2 tahiyat, Bu. Subuh 1, zuhur 2. Berarti sudah 3, Bu. Asar 2, 4. Maghrib 2. Berarti berapa? Sudah 7. Isya 2, sudah 9. Minimal 9, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus dibaca loh, Bu. Harus dibaca ketika bertasyahud minimal 9 kali. Itu belum jenengan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Belum jenengan sholat duha, Masya Allah lah. Teng jidat jenengan ini sholat duha dia 11 rakaat semua loh, Bu. Nggih mboten niki. Lek keliru mboten. Lek keliru jangan disalahkan loh, Bu. Belum qiyamul lailnya, Masya Allah wajahnya berseri-seri semua. Kayaknya qiyamul lailnya minimal 20 rakaat semua ini kayaknya. Ya, Bu. Belum qiyamul lailnya. Ya kita nggak bisa menentukan, Bu. Artinya pasti di antara panjenengan ada yang istiqomah, ada yang mencoba istiqomah berulang kali, sekali, 2 kali. Lah itu ibu-ibu sekalian, itu kalau dijumlah tentu jumlahnya adalah puluhan bahkan ratusan kali bersyahadat. Sementara ibu-ibu, kalimat syahadat itu diucapkan sekali mawon. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati Bu. Belum sholat, belum wudhu, belum zakat, belum umroh, belum haji, belum sedekah. Jaminannya apa Bu? Surga. Jaminannya surga Bu. Hanya diucapkan sekali belum ngapa-ngapain. Makanya disebutkan di dalam Islam ada yang namanya ashabul bitaqah. Ashabul bitaqah itu di dalam Islam ada yang namanya orang-orang yang baru masuk Islam tapi belum sempat merasakan jidatnya itu sujud di bumi Allah. Namanya ashabul bitaqah, dan itu sahabat banyak sekali. Sahabat Rasul Bu, itu banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala di dalam mengembalikan kita ke surganya itu hanya membutuhkan kita menjalankan syaratnya saja Bu. Tidak perlu neko-neko. Bahkan kalau ulama itu menjelaskan, kalaupun kita tidak ngapa-ngapain, selama yang dikerjakan adalah ketaatan, selesai. Makanya ada sebagian ulama itu hanya sholat wajib saja Bu. Puasa wajib saja, sedekah ya zakat saja, yang lain nggak dikerjakan Bu. Kenapa seperti itu? Ya karena yang wajib-wajib sudah memasukkan ke surga. Ada juga ulama yang mengerjakan semuanya dan itu tingkatannya tingkatan ekstra. Sedekahnya sedekah ekstra, sholatnya sholat ekstra, ngajinya ngaji ekstra. Seperti ada yang seperti itu juga. Ya bahkan ada seorang badui yang bersama dengan Rasulullah. Badui itu kalau di Purwasri namanya pedalaman Bu. Tapi masalahnya Purwasri mboten wonten sing dalem Bu. Purwasri pun kota ini Bu. Ini wilayah pinggir tapi pun kota. Ya. Artinya kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah luar biasa, akses jalan yang mudah, tempat menuju kota yang dekat, dan segala macam rizki yang Allah tumbuhkan dari bumi Purwasri ini luar biasa sekali. Contohnya seperti kita di pondok itu hampir nggak beli Bu. Apa yang nggak beli? Yang pertama udara, nggak pernah beli Bu. Ya kecuali yang sekarang diuji sakit Bu. Soalnya ada yang diuji sakit Bu, nggak bisa nafas. Salah satu ustadz kami, guru kami, ya guru di pondok itu Bu, itu punya asma. Jadi kalau misalkan mau nafas, beli dulu Bu. Beli apa? Oksigen. Setuju Mbak ini? Setuju Mbak ini Bu? Setuju. Padahal terbebas kayak gini Bu, harus beli. Masya Allah. Sementara kita ini beli nggak Bu? Yang beli nanti langsung maju ke depan Bu, ada notanya Bu. Nggak beli Bu. Kita gratis menghirup nafas. Ada saudara kita yang harus beli. Dan ternyata harganya tidak murah. Kemudian yang kedua, yang tidak beli air. Air nggak beli. Sumber air, masya Allah, melimpah di mana-mana ada. Gali tanah, langsung keluar airnya. Jadi nikmat yang luar biasa besarnya ini, tidak ada yang lebih pantas kita lakukan kepada Allah kecuali syukur. Banyak memperbanyak syukur, banyak ibadah, banyak taat. Nanti Allah akan tambah terus sampai anak cucu kita. Dan harapannya begitu ibu-ibu sekalian. Maka ketika orang Badui, orang pedalaman ini, ketika bersama dengan Rasulullah SAW, waktu itu ibu-ibu, jadi orang Badui ini aneh Bu. Jadi pinter, cerdas, unik, tapi di sisi lain kalau berbicara itu selalu mengeluarkan kata-kata yang bikin Rasulullah heran. Jadi begini, wahai Badui, bagaimana jika kamu nanti tiba-tiba diambil oleh Allah, artinya diwafatkan Allah Bu? Siapa sih Bu yang siap? Coba kalau misalkan kita itu tiba-tiba dikasih stempel, kamu meninggalnya bulan Desember tahun 2024, kira-kira setahun ke depan kita ngapain Bu? Dikasih stempel Bu, dikasih dalam akte kita meninggal bulan Desember 2024. Kira-kira dalam setahun ke depan, atau kalau kelamaan ya Bu Desember, Syawal aja lah Bu ya, 5 Syawal meninggal dunia. Kira-kira selama Ramadan itu kita ngapain Bu? Ya, doa, sholat, zikir, atau shopping ke mall Bu? Hah? Ya, ini biasanya kalau mau menjelang Idul Fitri ini yang disiapkan apa Bu? Yang disiapkan
Kue lebaran ya. Kue lebaran ya Bu, bukan apa namanya, nggak apa-apa Bu. Jenengan siapkan kue lebaran untuk tamu-tamu itu ibadah juga. Jadi pinter Bu, orang Baduy itu pinter. Jadi kalau misalkan, nanti saya jelaskan beberapa hal. Jadi ketika Rasulullah menanyakan seperti bagaimana kalau kamu dipanggil Allah mendadak tanpa dikasih persiapan dulu. Karena ada Bu manusia itu yang dikasih persiapan, dikasih basirah namanya. Basirah itu informasi awal. Informasi awal bahwa akan dicabut nyawanya itu ada Bu. Dan itu tidak sedikit orang. Para wali Allah, orang-orang soleh, bahkan semua laki-laki maupun perempuan sebelum meninggal, sebelum wafatnya itu diberikan perangsang. Artinya Allah memberikan tanda-tanda bahwa akan dipanggil. Ada yang pernah mengatakan, tolong dirawat ya pondoknya, tolong dirawat rumahnya, tolong dirawat kambingnya, sepertinya saya tidak lama lagi. Kadang-kadang istilah-istilah seperti itu Bu. Bilang seperti benar meninggal dunia dan seterusnya. Dan itu tidak 1-2 orang yang terjadi, tapi ribuan orang, bahkan lebih dari itu. Maka orang Baduy ini jawabnya begini Bu, kamu khawatir nggak nanti kalau tiba-tiba ternyata Allah menghisap kamu, menghukum kamu, mengadab kamu? Jawaban orang Baduy gimana Bu? Ya, ngapain ya Rasulullah saya khawatir? Yang khawatir itu adalah orang-orang yang di luar. Sementara saya tidak pernah bermasalah sama Allah. Lihat Bu, saya ini adalah manusia nggak pernah berurusan sama Allah, nggak pernah punya masalah. Allah perintahkan sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh haji, haji saya. Apa yang masalah Rasulullah? Dipanggil sekarang, oh iya siap saya datangin. Jadi bagi saya dipanggil kapan saja nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya tidak pernah bermasalah dengan Allah. Coba Bu, nggak pernah bermasalah jawabannya Bu. Coba kalau kita yang ditanya Bu, masih jawabannya gimana? Ya Allah belum siap ya Allah. Gimana kalau besok lagi ya Allah? Belum siap ya Allah. Gimana kalau cari bekal lagi? Sebagian besar dari kaum muslimin kalau ditanya besok siap mati nggak? Jawabannya mesti tidak siap. Pasti tidak siap Bu. Kenapa? Karena masih punya masalah dengan Allah. Karena kita masih punya masalah Bu dengan Allah. Masalahnya di mana ibu-ibu? Lah ini yang mau kita benerin nih sekarang nih. Masalahnya adalah di konsep peribadatan kita kepada Allah yang kurang yakin tadi. Konsep peribadatan. Masalahnya di situ Bu. Ya seperti tadi, sebagaimana kita mengucapkan syahadat 9 kali dalam 1 hari, bahkan lebih saja kita kurang yakin. Itu kan salah satunya. Belum nanti yang lain-lain. Nah itu poin yang pertama yang ingin kita jadikan sub materi. Maka daripada itu ibu-ibu sekalian yang semua dirahmati Allah, ya. Jadi konsep ibadah yang pertama adalah yang dibutuhkan al-ikhlas. Jadi ikhlas itu Bu ternyata bukunya sak menten Bu. Dengan sakit maos boten. Ini tulisannya napa Bu? Sanes ayat kursi lho Bu niki. Mungkin enggak dikira ayat kursi Bu. Niki tulisannya ikhlas Bu. Kandeli sak menten Bu. Niki hanya membicarakan napa? Ikhlas. Niki ngangge bahasa Arab Bu. Sanes donga niki. Ngangge bahasa Arab membahas tentang masalah ikhlas. Kalau diterjemahkan ini bisa 2 kali lipatnya ini terjemahan bahasa Indonesia itu. Jadi yang pertama, konsep peribadatan kita harus ikhlas. Lah ikhlas itu kalau dijelaskan, ya kalau dijelaskan Bu, misalkan saya menjelaskan masalah ikhlas, yang menjelaskan itu kurang ikhlas, yang menerima penjelasan lebih kurang ikhlas. Sudah ini kita pakai kalamnya ulama saja Bu. Artinya apa? Orang yang menjelaskan keikhlasan itu kalau ditanya sudah ikhlas apa belum? Jawabannya apa Bu? Belum. Kenapa? Karena kalau saya bilang Ustadz jenengan itu pasti ya udah jelas Ustadz, udah jelas hafal Quran, udah jelas punya ilmu, punya pondok, punya santri, mesti amalnya soleh, mesti jenengan ikhlas. Gitu. Banyak orang yang mengatakan begitu. Kalau tanya bener Bu ke saya akan jawab apa Bu? Tidak ada yang ikhlas. Semua nggak ada yang ikhlas Bu. Kenapa? Nah, karena kalau saya jawab
Oh, saya ini melakukan semua ini semuanya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Berarti kira-kira ini jujur apa tidak, Bu? Tidak jujur. Nggak mungkin orang yang melakukan keikhlasan itu kabar-kabar. Nggak mungkin, Bu, kabar-kabar, Bu. Jadi pasti dirahasiakan. Mana di antara amalan kita yang kita khususkan kepada Allah sebagai saksi nanti di hari kiamat? Tidak perlu kabar-kabar. Kalau orang-orang lain yang mengabarkan kepada kita, yang memberikan tadi sanjungan, pujian, mengangkat nama, itu hadiah, Bu, namanya. Itu hadiah. Kenapa? Karena selain yang menyanjung, ternyata yang mencela juga lebih banyak. Artinya setiap dari apa yang kita kerjakan, Bu, itu pasti ada dua hal. Yang pertama dipuji, yang kedua dicela. Antara dua hal. Sudah, kita mau melakukan apa saja, Bu, duduk seperti ini juga ada dua hal, dipuji sama dicela. Bahkan saya pernah membuktikan, ya ini terjadi karena pada keluarga saya sendiri, tidur di kamar selama 2 tahun. Itu juga sama, Bu, padahal tidur loh, Bu. Tidur itu kira-kira ganggu kita nggak, Bu? Nggak pernah ganggu, nggak pernah ngajak bicara, nggak merugikan. Ya dibicarakan juga. Orang kok kerjaannya tidur terus. Tidur dicela, kerja dicela. Kita dakwah dicela, tidak dakwah, ilmu mungkin buat apa, Ustadz? Belajar puluhan tahun nggak mau menyampaikan ilmu, dicela. Jadi hampir semua aktivitas kita, baik karena Allah maupun tidak karena Allah, pasti akan mendapatkan dua hal. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Maka ketika ada dua hal ini, cara menghibur kita hanya dengan satu kalimat ini, Bu, al-ikhlas. Maka kalimat ikhlas ini, ibu-ibu sekalian, itu tidak akan pernah terbang tinggi sampai tidak bisa kembali lagi ke landasan. Kalau misalkan dipuji, kan ada orang yang dipuji saking mewahnya pujian terbang tinggi sampai hilang, Bu, nggak bisa balik lagi, ya. Kalau dicela juga tidak tenggelam, artinya tidak jatuh. Itu berarti ikhlas dalam menjalankan apapun. Termasuk panjenengan ini, Masya Allah, amalnya tinggi, Bu. Karena sebagai ibu rumah tangga yang sering diremehkan keutamaannya atau sering diremehkan kualitasnya di dalam keislaman. Maka kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu, maka saya orang yang pertama kali yang akan melawannya, yang akan mendebatnya. Siapa yang mengatakan bahwa perempuan itu di dalam apa, Bu, memperjuangkan keislaman, memperjuangkan kebaikan dalam keluarga remeh, maka saya adalah orang yang pertama kali yang melawan kata-kata itu. Ternyata tidak demikian, Bu. Kenapa? Panjenengan itu setiap apa yang jenengan lakukan di rumah, meskipun tidak kelihatan di luar, itu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada kami sebagai laki-laki, meskipun semua penghasilan itu lebih banyak dikeluarkan oleh laki-lakinya. Kenapa demikian, ibu-ibu sekalian? Karena panjenengan yang tidak terlihat oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Jenengan ngupas berambang bawang, masak pagi, sore, malam, ya, merawat anak, menjaga harta yang tidak terlihat, dan semua jenengan lakukan secara otomatis itu hanya karena taat dengan suami, hanya karena ibadah karena Allah, dan itu terus menerus. Sementara kami yang ada di luar, potensi untuk tidak ikhlas lebih tinggi. Kenapa, ibu-ibu? Ya karena dilihat manusia, ya karena disaksikan orang lain, ya karena kita ada persaingan kedudukan, apalagi sedang menginginkan kedudukan dan seterusnya, itu rentan. Sementara panjenengan dilindungi oleh rumah itu, makanya rumah itu akan menjadi salah satu bentuk penjagaan keikhlasan. Maka ini yang paling aman, Bu, jenengan dijaga. Makanya di dalam syariat Islam, perempuan itu dijaga di dalam syariat berlapis-lapis. Lapisan setiap satu lapisan tidak sederhana, Bu. Itu kalau dibelah lagi itu bisa banyak. Contoh, masalah perceraian, masalah kezaliman, masalah
ketidakadilan, masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kami mengkaji masalah itu bahwa ternyata ada Bu yang mengadukan masalah, ternyata di Pacitan itu Bu, mohon maaf ya, kami sampaikan ya sedikit informasi saja. Di Pacitan itu ternyata meskipun adem ayem kelihatannya, gimana Bu? Adem ayam, tentrem ya, dingin ya, karena ada kipas ini Bu ya. Tapi ternyata Bu, perceraiannya kok banyak Bu. Tingkat perceraian di kota kita tercinta ini ternyata banyak. Kapan Ustadz? Di mana? Daerah mana? Ya karena jenengan tidak bergelut di wilayah itu Bu. Jadi ketika kami menyampaikan ilmu terkait dengan pernikahan, terkait dengan masalah perceraian, terkait dengan masalah hak laki-laki dan perempuan, ternyata jumlah perceraian di Pacitan yang sudah konsultasi, menanyakan, memutuskan hukum ke kami, itu jumlahnya banyak sekali Bu. Dan itu bahkan kami nggak tahu siapa yang konsultasi itu, nggak tahu orangnya Bu, nggak tahu siapa suaminya, nggak tahu siapa istrinya, nggak tahu dari mana wilayahnya, bahkan sampai luar Jawa. Menanyakan tentang hukum, Ustadz, status pernikahan saya bagaimana, masih halal apa tidak, saya masih boleh berhubungan ranjang apa tidak. Itu Masya Allah Bu, jumlahnya itu yang Pacitan sendiri. Artinya apa Bu? Berarti memang meskipun di Pacitan ini sudah banyak sekali pengkajian ilmu, kemudian sudah banyak menyebar luas pondok pesantren dan masjid-masjid dibangun megah, tapi ternyata pembahasan ilmu pembekalan pernikahan itu masih sangat minim. Artinya terjadinya masalah-masalah yang di keluarga ini masih rentan dan banyak sekali ibu-ibu sekalian. Nah ini bisa memotivasi kita Bu. Maka ikhlas tadi harus kita jadikan konsep. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ini Bu, untuk menghibur kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 84. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladzi 'amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menghibur kita dengan itu. Barang siapa barang siapa yang mendatangkan atau yang mengamalkan, menghadirkan bil hasanah, yaitu kebaikan, siapa yang mengamalkan kebaikan, menghadirkan kebaikan, falahu khairun minha, maka dia akan mendapatkan kebaikan darinya. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, barang siapa yang mendatangkan keburukan, barang siapa yang mengamalkan keburukan, barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang di situ melanggar dari syariat Allah, yang menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, fala yujza alladzi amilu sayyi'at, maka tidak mendapatkan apa Bu? Dosa, tidak mendapatkan balasan kecuali apa yang dia kerjakan. Hanya apa yang dia kerjakan. Misalkan mencuri sendal, yang dicuri cuma yang sebelah Bu, yang kanan aja. Ya berarti nanti dosanya yang kanan aja, yang kiri nggak dapat dosa Bu. Beda dengan yang kebaikan tadi, satu kebaikan maka nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Bedanya di situ Bu. Kalau kebaikan itu akan dilipat gandakan berlipat-lipat berkali-kali. Niat saja itu sudah dinilai satu pahala. Dan dengan datang ke sini, niat Bu, sudah niat dari rumah, nawaitu majelis taklim di Balai Desa Purwoasri. Ternyata mau melangkah Bu, kok ngantuk. Ya ngantuk aja lah Bu, nggak usah sakit ya. Kalau sakit contohnya kurang menarik Bu. Mau melangkah kok ngantuk sekali, ngantuk banget. Jam 8 ngantuk. Kalau puasa itu jam 8 cocoknya ngantuk apa enggak Bu? Oh ternyata ibu-ibu juga tuh. Saya kira saya aja Bu. Ternyata ibu-ibu perempuan juga ngantuk Bu ya. Ngantuk banget. Akhirnya apa? Tertidur. Padahal sudah dialarm, sudah suruh bangunin anaknya, suaminya, tetap nggak bisa bangun. Maka jenengan ditulis satu pahala. Tapi ini jangan dipraktekin banyak-banyak Bu ya. Ya sekali dua kali aja lah. Ya. Kalau misalkan jenengan niat bismillah, nawaitu ikut majelis di balai desa, berangkat. Berarti niatnya dapat satu pahala, datang ke majelisnya dapat satu pahala. Di majelis jenengan ketemu saudara, jabat tangan, menggugurkan dosa, satu pahala lagi. Kemudian di dalam majelis lagi, jenengan ikut pengajian, dapat satu pahala lagi, 5 Bu. Pulang ke rumah,
Kemudian disampaikan sama suaminya, kayaknya materinya tadi bagus. Apa emang bagus? Pokoknya ustadznya lucu. Ya sudahlah, dapat satu pahala lagi. Kadang itu Bu, yang ditanya dengan jawabannya kadang kita sering beda. Kadang kan seperti itu Bu. Saya juga sering tanya sama istri ketika ikut acara di luar, apa kegiatannya? Acaranya, kajiannya apa isinya? Biasanya kan yang kita tanya itu Bu. Nggak penting lah siapa yang mengisi, kemudian bagaimana yang hadir. Yang penting apa? Esensi kegiatan. Nanti jawabannya apa? Jawabannya kemana-mana. Tadi saya di sana ketemu dengan Ibu Fulan, kemudian tadi saya beli diskon, harganya murah kok itu. Harganya apokat beli 3 kilo bonus 1 kilo. Isi kajiannya apa? Kok malah apokat beli 3 kilo bonus 1 kilo? Itu sering Bu, artinya ya terjadi seperti itu pada perempuan. Tapi kalau laki-laki itu memang otaknya itu seperti ini Bu, seperti rak itu loh Bu. Di laki-laki itu otaknya seperti rak. Jadi kalau lagi kajian ya ngomongin kajian, lagi di rumah ngomongin rumah, lagi di pasar ngomongin pasar. Jadi nggak bisa Bu, susah laki-laki itu kalau di rumah ngomongin kajian, di rumah ngomongin pasar. Ya, kalau perempuan seperti lapangan bola. Ya, jadi di mana-mana ngomong gitu loh Bu. Itu yang terjadi akhirnya. Ya, itu hanya psikologis saja Bu. Makanya tadi Bu, Allah berfirman seperti itu, maka yang baik itu akan dilipat gandakan, yang buruk hanya yang itu saja yang dibalas. Artinya kalau orang yang berniat berbuat keburukan, oh iya nanti saya akan ke masjid, akan saya lihat yang sendalnya bagus, lumayan lah buat hari raya gitu ya. Nyari-nyari Bu, ya, diambil. Baru niat Bu, ternyata mau ngambil, astagfirullahaladzim. Saya tahu padahal ini kalau saya ambil, padahal dia untuk beli sendal ini nabungnya 2 tahun. Nggak mungkin saya ambil. Nggak ditulis Bu, nggak jadi dosa. Kalau diambil, 1 dosanya. Artinya Allah adil. Adil di dalam hal bahwa memang kecenderungan manusia itu memiliki apa Bu? Nafsul lawamah. Apa yang dimaksud nafsul lawamah? Adalah hawa nafsu yang selalu cenderung kepada keburukan. Makanya Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, balhum adol, Masya Allah, kal an'ami balhum adol. Manusia itu bisa seperti hewan, sikapnya, perangainya, perkataannya. Benar Bu, memang seperti itu. Itu yang ngendikan Allah Bu. Manusia itu seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Yang bisa mengendalikan adalah al-imanu fi qulubihim, imannya, ilmunya, akhlaknya. Maka kalau manusia di muka bumi kok baik, panjenengan kok baik, berarti di dalam hati panjenengan ada al-iman wal ilmu. Ilmu dan iman dalam diri panjenengan ada dan terbukti. Buktinya apa? Panjenengan semua orang-orang baik. Ya, panjenengan semua orang-orang baik. Makanya kalau misalkan seperti itu berarti Allah menjelaskan lagi, illa ma kanu ya'malun, kecuali yang diamalkan saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur lagi Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini sudah hafal semua surat Az-Zalzalah ayat 7 ya, surat yang 7 ayat 7. Jadi di sini disebutkan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan mithqal dzarrah, hanya sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi kan berarti kecil banget Bu. Kecil banget lagi Bu. Khairan yarahu, maka dia akan melihat kebaikan itu nampak di depan matanya, dan dia akan melihat kebaikan itu sampai di sisi Allah. Jadi Bu gini, makanya tadi yang saya katakan bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan Bu, dan dengan ikhlas, memang tidak ada tendensi apapun, nggak ada niat yang lain-lain, pokoknya memang benar-benar Gusti Allah, bismillah. Itu begitu mengamalkan plek segitu Bu, misalnya jenengan sedekah, jenengan nolong, maka langsung otomatis di dalam depan mata panjenengan, ya tentu kami nggak bisa melihat orang lain, itu terasa bahwa amalan itu sampai di sisi Allah. Ini yang ngendikan ayat Al-Quran loh Bu. Jadi siapa saja yang mengamalkan amal soleh,
yang mengamalkan satu kebaikan meskipun sebesar biji sawi, kecil sekali, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka langsung tampakkan di depan mata bahwa amalan itu terlihat baginya, terasa baginya sampai di sisi Allah. Terasa, Bu. Begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang di situ amalan tersebut mengandung keburukan, maka ketika diamalkan dengan sengaja, beda loh Bu, keburukan yang tidak disengaja dengan keburukan yang disengaja itu beda. Kalau tidak disengaja itu Allah akan mengampuninya. Tapi kalau keburukan itu sengaja dilakukan, meniatkan untuk melakukan keburukan, maka syarran yarahu. Yarah itu artinya apa? Dia akan melihat juga bahwa keburukan itu sampai di sisi Allah. Artinya sampai di sisi Allah ini kira-kira menjadi pahala apa dosa, Bu? Menjadi dosa. Yang pertama tadi menjadi pahala, yang kedua menjadi dosa. Nggih, konsep yang pertama dalam masalah peribadatan adalah ikhlas. Bagaimana cara untuk supaya ibadah kita sampai kepada Allah? Adalah mengikuti cara ulama di dalam beribadah. Ya, mengikuti cara ulama di dalam beribadah. Maka disebut juga dengan istilah ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti cara Rasul di dalam beribadah. Nah, terus bagaimana cara Rasul beribadah, Ustaz? Maka lihatlah para ulama bagaimana mereka menjelaskan Rasul di dalam peribadatan. Nah, maka kalau sudah sampai sini, Bu, maka yang ingin saya sampaikan adalah fikih kewanitaan tadi. Ya, fikih kewanitaan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena tadi saya sudah katakan di depan bahwa fikih itu ternyata terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita mulai bahas dari poin yang pertama yang sering kita lakukan. Bu, saya kalau ngisi kajian, dengan perhatikan tadi, itu seperti buku, Bu. Dari judul, penjelasan, pembagian, itu kalau ada papan tulisnya jadi kayak buku. Ya, dengan perhatian, tapi ngantuk juga. Ngantuk. Ini teman-teman sing ngantuk nih. Jadi kayak buku, memang kebiasaannya nggak mau baca buku, ya. Jadi ngisi dimanapun ya begitu cara menjelaskannya. Ya. Kemudian berikutnya, Bu, bagaimana cara kita menjelaskan? Ini yang sering kita kerjakan, as-sholat. Sholat ini terjadi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tapi tidak banyak, Bu. Yang pertama adalah segi aurat. Ini yang paling urgen saja, Bu, ya. Kalau detail-detailnya nggih tidak bisa, kecuali jenengan datang ke pondok ikut pengajian ummahat. Jadi kita memfasilitasi juga, Bu, ibu-ibu yang mau pengajian bisa. Ustaz, jenengan ngajar ibu-ibu nggih? Saya ngajar ibu-ibu, Ustaz Sabdo juga ada ngajar ibu-ibu. Ya, enggak cuma yang di Desa Purwasri, Bu, yang di Mbarian ada, yang di Bangunsari ada, yang di Arjowinangun ada, yang di Banjarjo ada, banyak, Bu. Tersebar di seluruh provinsi yang ada di Pacitan, Bu. Tersebar di seluruh provinsi yang ada di Pacitan. Jenengan bisa tinggal call, Bu, gratis. Enggak bayar, Bu. Gratis. Dan nanti transport ustadznya bagaimana? Allah yang akan ngisi bensinnya, Bu. Gak usah khawatir. Pokoknya jenengan tinggal call, Ustadz ajarin kami sholat, datang, Bu. Ustadz ajarin kami baca Al-Quran, datang, Bu. Ini beliau ini, Ustadz tolong datangi kami. Apain? Saya mau ngasih jenengan calon istri. Nah, boleh. Lebih datang lagi, Bu. Ini beliau masih jomblo, Bu, ya. Kalau ada yang bismillah, ya bismillah, Bu. Saya boleh, Bu, tak izinkan. Ya, artinya apa? Jenengan tinggal panggil aja, Bu. Pondok itu terbuka 24 jam. Siapa aja boleh masuk. Boleh konsultasi, boleh tanya, boleh sedekah, boleh infak, boleh tanya ilmu, boleh tanya masalah, bagi masalah juga boleh, bagi utang nggak boleh, Bu. Karena kita nggak punya duit. Jadi itu, Bu. Jadi yang pertama adalah bagaimana membedakannya adalah aurat. Aurat yang perlu ditutup panjenengan semua ibu-ibu ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ditutup semua, Bu, nggih. Maka
mukena yang jenengan pakai itu sebenarnya sudah mukena syar'i semua, yang dijual di mana-mana itu sudah bagus, sudah syar'i. Kecuali kalau ternyata mukena itu sobek atau mukena itu ternyata kena angin dan jenengan nggak mampu menutup lagi. Kalau misalkan sudah sobek bagian lutut, sudah sobek, mohon maaf, bagian dada, sudah sobek bagian perut, nah itu jangan dipakai lagi Ibu, kecuali panjenengan bisa menambalnya atau menjahitnya sesederhana mungkin sampai tidak berlubang di wilayah itu. Makanya kalau ada yang sholat Bu, baik laki-laki maupun perempuan sampai lutut, ini kalau lutut itu semua Bu, laki-laki dan perempuan punya batasan aurat, yaitu batasannya di lutut. Kalau lubang segini saja Bu, lubang segini, lutut saya misalkan Bu, atau lutut panjenengan, maka sholatnya tidak sah. Segini Bu, apalagi kalau lubangnya lebih besar. Begitu juga di tempat-tempat yang lain sama. Maka kita harus memastikan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, boleh nggak sholat dengan menggunakan pakaian saja, tidak menggunakan mukena? Kan misalnya jenengan sedang safar. Jawabannya boleh Bu, selama pakaian itu sama sebagaimana mukena. Artinya pakaiannya menutup aurat sama sebagaimana mukena. Menutupnya sama Bu. Nah, terus kalau misalkan bermodel bagaimana? Tidak masalah Bu. Bermodel itu tidak masalah. Ini apa tanda sudah selesai waktunya Bu? Nggak bunyi ya. Jadi model itu tidak masalah Bu, yang penting menutupnya. Model jilbab, model mukena, model pakaian itu tidak masalah dalam Islam, namanya disebut modernisasi atau disebut dengan perkembangan zaman, tidak masalah Bu. Ulama tidak mempermasalahkan itu. Ya, selama masih memiliki fungsi yang sama. Maka pakaian itu juga tidak bisa sama antara pilihan perempuan satu dengan perempuan yang lain, laki-laki satu dengan laki-laki yang lain, tidak bisa sama. Semua kembali pilihan masing-masing, tapi adalah yang paling penting adalah fungsinya. Jadi kalau jenengan sholat dengan menggunakan pakaian jenengan pakai sekarang itu sah, dengan syarat tadi perhatikan wilayah-wilayah yang itu menjadi aurat resminya, yaitu bagian lutut, bagian pusar, bagian dada, itu dijaga. Kalau itu sudah terjaga, maka bisa sholat. Bu, ini termasuk sholat sendirian ya Bu. Sholat sendirian, meskipun di dalam kamar, itu juga sama. Tidak boleh auratnya terbuka. Karena sholat itu urusannya dengan Allah, tidak hanya dengan manusia. Bahkan kalau jenengan sholat di luar, kemudian takut akan terjadi fitnah, ya ditutup semua. Kalau di luar, khawatir, takut, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang terjadi untuk masalah sholat ini adalah cara pelaksanaan rukuk dan sujud. Itu yang terjadi perbedaan. Bagaimana rukuknya bagi perempuan? Rukuk bagi perempuan tadhummu ba'dhuha ba'd. Jadi lebih memingkuskan tangan. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dibuka lebar-lebar. Kalau perempuan dipingkuskan sedalam-dalamnya. Itu bedanya. Kemudian sujud juga seperti itu. Ketika sujud, laki-laki dibuka, perempuan dipingkuskan. Nah, di situ Bu, adapun takbiratul ihram, adapun tasyahud awal, tasyahud akhir, salam, kalau jenengan pakai kunutnya, doanya, doa keselamatan, doa setelah sholat, zikirnya, semuanya sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sholat, yang kedua puasa. Puasa laki-laki dan perempuan beda apa sama Ustaz? Puasa laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama Bu, niatnya harus dimulai dari malam hari kalau puasa wajib. Jadi kalau puasa Ramadan seperti ini, maka niatnya panjenengan harus dimulai dari malam hari. Atau maksimal subuh tadi Bu, itu maksimal. Ini pendapatnya siapa Ustaz? Pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama itu mayoritas ulama. Jadi kalau panjenengan puasa, maka dimulai niat sejak malam hari atau maksimal subuh. Itu kalau puasanya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh terlambat sampai matahari tergelincir atau sampai zuhur, sampai sholat zuhur. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau wajib harus dari malam hari. Kemudian yang kedua terkait dengan iftar Bu.
Iftar itu buka puasa nanti ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pastikan ketika buka puasa jangan sampai mendahului adzan sebelum mengetahui secara jelas waktu masuk maghribnya. Jadi bu, sebenarnya ada adzan maupun tidak ada adzan itu jenengan sudah boleh apa berbuka ketika memang waktunya sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau belum mengetahui waktunya, maka cara yang paling aman adalah dengan mendengarkan adzan. Tapi kalau petugas adzannya malah buka di rumah, dan jenengan cari informasi segera bu. Kenapa? Karena tahari alal iftar, isra alal iftar itu sunnah. Jadi kalau sahur bu, sahur itu diperlambat. Jadi kalau sahur itu dilambat-lambatkan bu. Dilambat-lambatkan itu artinya mepet subuh. Tapi yo jangan sampai mepet subuhnya ya subuh kurang 5 menit baru masak. Ya kalau begitu ya matangnya nanti jam 6 pagi bu. Enggak, maksudnya mepet di sini adalah jenengan bisa mengukur setelah sahur masih punya kesempatan untuk persiapan sholat subuh. Mepet, diperdekatkan. Kalau iftar itu disegerakan. Jadi begitu mendengarkan adzan, begitu masuk waktu maghrib langsung dibatalkan, jangan dilanjutkan. Kenapa bu? Karena kalau dilanjutkan itu hukumnya makruh, dibenci dalam syariat. Jadi tidak boleh. Karena apa? Karena bisa menjadi wisol. Wisol itu nyambung. Nah yang boleh wisol itu hanya kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi boleh wisol bu. Wisol itu puasa yang berlanjut selama 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tanpa berbuka kecuali di akhirnya nanti. Itu yang diperbolehkan khusus kanjeng Nabi, tidak boleh untuk umatnya. Itu namanya wisol. Jadi kalau sudah dengar adzan, tahu masuk waktu maghrib, langsung dibatalkan. Ya, kemudian terkait dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ukurannya bisa 2,7 kilo, bisa 2,8, bisa 3 kilo. Bisa dengan berbentuk beras, bisa dengan berbentuk uang. Monggo jenengan bisa milih, ini banyak pilihan para ulama, alternatif yang jenengan lakukan. Bisa dibagikan sendiri, bisa mengikutkan kepada petugas zakat, Basnas, Lazis atau panitia yang ada di masjid panjenengan, dititipkan bu, niat zakat. Nah, terus saya milih yang sendiri Ustaz biar mantep, monggo boleh bu. Cuman masalahnya kalau sendiri pastikan orang yang panjenengan berikan zakat ini bukan orang yang di rumahnya ada 1 ton beras. Ya, di rumahnya ternyata masya Allah, nah ini gudangnya 1 ton. Ya, dapat dari mana bu? Kemarin Basnas ke sini, Lazismu ke sini, Lazisnu ke sini, Pondok Aroyan ke sini, Desa Purwoasri ke sini, Masjid Al-Ikhlas ke sini, Masjid As-Solihin ke sini. Siapa? Banyak sekali yang ke sini Ustaz, numpuk di gudang. Numpuk di gudang lah. Ini gimana ini? Saya kasih jenengan apa yang lain? Nah, berarti orang yang sudah seperti ini tidak boleh dikasih, Bu. Kenapa? Karena dia sudah wajib zakat sekarang. Ya, maka pentingnya kita melaporkan kepada si amil, petugas zakat kayak gitu, supaya terjadi pemerataan. Ya, dulu saya sempat tergiur juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita ngasih langsung, nanti tiba-tiba orang yang kita kasih itu nangis, Ustaz. Nangis, mendoakan kita terenyuh sampai. Tapi ternyata setelah nangis kita masuk, di mana ini letakkannya? Itu di belakang. Begitu buka kamar ternyata masya Allah 1 gudang beras. Ya, jadi memang nangisnya ya memang nangis. Beliau selalu bersedih kalau dikasih sesuatu, tapi dikasih sedih, kasih sedih sampai terkumpul 1 gudang. Nah, jadi contohnya seperti itu, Bu. Jadi perlu amil atau petugas zakat. Ya, kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga istiqomahan, luzumul istiqomah, bahwa istiqomah di dalam mengamalkan semua amaliyah tadi, ya, bahwa para ulama menyebutkan bahwa karomah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah al-istiqomah. Jadi karomah yang terbesar, Bu, itu bukan panjenengan bisa terbang, terus bisa belah gunung,
Terus kemudian bisa ngilang, ya tiba-tiba ngilang Bu, ya ngilang nggak ikut pengajian maksudnya, ya tadi ketiduran di rumah ternyata. Kadang kita sering jinggung teman-teman kita di situ, antum karomahnya sekarang udah lebih tinggi lagi ya. Kok bisa? Iya, ngilang terus kok pengajian nggak pernah. Jadi ilmu ngilang kok. Kita pengurus yayasan itu ada yang kayak gitu itu. Jadi kalau waktu nerima bingkisan datang, waktu nerima soalan ngilang ya. Jadi masya Allah ilmu ngilang itu ternyata terjadi di banyak saudara-saudara kita. Ya. Karomah terbesar istiqomah. Nah, terus bagaimana cara minta istiqomah? Cara minta istiqomah adalah dengan terus kita menjaga doa yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya bagaimana Bu? Ini kalau kajian begini nih Bu, harusnya ada sangu donga gitu Bu. Nah, tahun kemarin doanya masih hafal mboten Bu? Tahun kemarin kayaknya tak sangoni donga Bu jenengan. Pun mboten hafal. Pun mboten hafal Bu, apa ganti orang Bu, ini kayaknya ada yang ganti orang. Saya nggak hafal. Ya. Doanya bagaimana yang kemarin Bu? Allahumma hablana lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zawjan salihan wa dzurriyyatan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Itu doa tahun lalu Bu, 1444. Nah, doa yang tahun ini 1445 ya. Ini kalau setiap tahun bisa bikin buku kita Bu. Doa yang tahun ini Bu, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Nah, doanya pendek-pendek semua Bu. Tapi ingat Bu, ini pendek tapi sapu jagat Bu. Oh, kalau jenengan minta dalilnya Bu, ini dalilnya banyak sekali. Kenapa? Karena Rasulullah ternyata Bu tidak pernah meninggalkan doa ini sepanjang hidupnya, meskipun beliau pemegang Al-Quran, pemegang wahyu yang dekat dengan Allah, bahkan pernah bertemu dengan Allah semasa hidupnya, tetap minta istiqomah. Itu Kanjeng Nabi. Doanya saya ulang lagi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku, kuatkan hatiku, keimananku, ala dinik, di atas agamamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Wa ya musyarrifal qulub, wahai zat yang menggeser-geserkan. Tadi yang bolak-balikan, sekarang menggeser-geserkan. Artinya yang memalingkan Bu. Tadi kan bolak-balik. Kalau dibolak-balikkan ini lebih dahsyat daripada memalingkan Bu. Kenapa? Karena kalau dibolak-balikkan ini sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak orang sekarang itu pagi beriman, sorenya sudah nggak beriman lagi. Pagi masuk masjid, sorenya sudah masuk gereja. Pagi dia masih menjalankan ibadah sholat, istiqomah, doanya, ibadahnya, sunnah-sunnahnya, tiba-tiba sorenya sudah nggak mau lagi pergi ke masjid. Ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang mencondongkan hati, yang menggeser-geserkan hati, maka condongkan hati ini kepada ketaatan kepadamu. Masya Allah. Jadi yang pertama kita meminta doa supaya hati kita ini tetap istiqomah di dalam agama Allah, tetap beriman di dalam agama Allah. Yang kedua kita meminta kepada Allah supaya hati kita ini istiqomah di dalam ketaatan di sisi Allah. Tidak ada hadiah yang lebih dahsyat daripada itu Bu.
Nah itu doa Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi doa yang paling istiqomah dilakukan ini kapan Ustaz? Kanjeng Nabi ibu-ibu mendoakan dengan doa ini setiap sholat Jumat, bukan sholat Jumat, setiap waktu Jumat ketika khotib duduk di khutbah yang pertama menuju khutbah yang kedua. Jadi setelah khotib turun Bu, wa aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, kan duduk Bu itu khotibnya. Maka Rasulullah langsung berdoa dengan doa ini. Meskipun kita lanjutkan dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, zikir-zikir yang lain boleh, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa minta istiqomah. Maka setelah tadi jenengan yang pertama apa? Kita ulang sedikit Bu. Ikhlas, kemudian beramal sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasulnya izinkan sesuai dengan perkataan para ulama. Yang ketiga adalah istiqomah dengan berdoa terus menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Kemudian yang keempat adalah menjaga lingkungan supaya lingkungan itu bisa terus mendorong kita, memotivasi kita, mengangkat kita, melindungi kita. Salah satu tadi lingkungan yang sudah saya jelaskan terkhusus panjenengan adalah rumah. Maka perempuan, lingkungan yang pertama kali diciptakan Allah adalah rumahnya, yang kedua adalah sesama komunitasnya, yang ketiga ini adalah tentu negaranya atau wilayah yang membersamai dengannya. Mungkin demikian ibu-ibu sekalian, mungkin terlalu singkat, ringkasannya terlalu banyak ya. Jadi kalau terlalu banyak itu berarti kurang pintar ringkas Bu. Tapi kalau tak pendekkan lagi nanti khawatirnya kurang paham. Jika ada pertanyaan kami persilahkan untuk tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.